Tunggal Ika. Dan selama ini bangsa ini seringkali salah mengartikan. Ika diartikan Eka. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetap satu jua. Ini kurang tepat. Saya tidak mau menyalahkan tapi kurang tepat gitu loh. Bhinneka jelas tadi saya sudah sampaikan. Tunggal. Kita harus tunggal. Tunggal itu nyawiji. Ya. Nyawiji. Nyawiji, tunggal, manunggal itu beda dengan bersatu. Kalau bersatu itu berarti ada sesuatu yang dipaksakan. Tapi kalau tunggal tetap dengan keberagamannya tadi. Menuju apa? Menuju Ika. Ika itu tujuan. Jelas kok tulisannya Bhinneka Tunggal Ika. Bukan Bhinneka Tunggal Eka. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, beberapa waktu yang lalu ada pemirsa kita yang bertanya, apa makna dari Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruah. Pemirsa kita tadi di akunnya bernama Haryanto. Tidak tahu Pak atau Mas Haryanto ini orang mana. Nah, di sisi lain saat ini masyarakat yang sedang begitu terkagum-kagum dengan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, yang begitu mengangkat kearifan lokal, kearifan Sunda tentang budaya karuhun atau budaya leluhur. Nah, ketika beliaunya sedang mengangkat nilai-nilai budaya Sunda yang luar biasa, yang betul-betul bijak, ya, hormat menghormati, asah asih asuh, ya. Tetapi tercoreng oleh perilaku sekelompok masyarakat di Kabupaten Sukabumi. Ketika ada orang, anak-anak melakukan liburan, retret, sambil nyanyi-nyanyi. Nah, nampaknya masyarakat tuh nggak paham nyanyian apa. Dikiranya itu sudah merupakan sembahyang agama lain. Terus mereka menggeruduk anak-anak yang sedang melakukan outing kelas itu, outing kelas atau retret tadi, yang meninggalkan kesan traumatik yang sangat luar biasa. Yang namanya anak-anak, mereka melihat kekerasan, dibentak-bentak, bangunan dirusak. Ketika naik mobil pun juga masih digedor-gedor mobilnya. Itu saya lihat di video, itu sangat ngeri sekali. Ini benar-benar mencoreng bagaimana leluhur kita meninggalkan sebuah nasihat, jangan hidup untuk saling asah asih asuh. Dan ini juga mencoreng akan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Dan di Pancasila tadi terkait dengan lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila, yang mencengkeram pita Bhinneka Tunggal Ika. Ini benar-benar mencoreng atas nama bangsa Indonesia. Nah, dan seperti banyak kasus-kasus lain, ketika kasus tadi yang melakukan kesalahan itu, yang merasa dirinya mayor, itu minta damai, jangan dilanjutkan status hukumnya gitu. Nah, tetapi kalau yang melakukan sesuatu itu yang dianggap minor,
seperti kasusnya Liliana di Bagan Siapi-Api, yang mana keluarganya sakit, dia hanya minta tolong suara toa dikecilin, dia digeruduk, rumahnya dibakar. Tidak hanya sampai situ saja, Liliana harus divonis penjara sekian tahun. Sangat miris sekali bangsa ini. Kita semakin jauh terperosok, kita semakin jauh dari nilai-nilai keluhuran bangsa kita, keluhuran leluhur kita. Tetapi di sisi lain, kita sebagai pejuang, sebagai penggiat, pelestari budaya leluhur Nusantara, kita juga berterima kasih pada alam semesta yang menunjukkan berbagai indikator-indikator. Dan saya yakin peristiwa-peristiwa itu akan semakin meningkatkan kesadaran pada bangsa ini, bahwasanya bangsa ini sangatlah tidak cocok ketika bangsa ini memegang ajaran Dayo. Bagaimana juga leluhur kita sudah meninggalkan warisan yang sangat luar biasa. Bagaimana cucunya, anak cucunya untuk menghadapi hidup dan kehidupan sebagai falsafah hidup, sebagai way of life, pandangan hidup, dan untuk diterapkan menjadi lifestyle, gaya hidup. Nah, sementara ajaran Dayo hanya sebatas way of life, pandangan hidup. Ketika diterapkan, itu tidak mungkin bisa menjadi lifestyle, gaya hidup, karena akan bertentangan dengan ragam alam semesta. Sehingga fenomena-fenomena itu saya yakin akan menjadi gumpalan-gumpalan gunung es yang setiap saat tinggal tunggu waktunya. Wis titi wancine, Dayo kudu mulih. Gulungan-gulungan gunung es tadi tinggal tunggu waktunya untuk mencairkan kesadaran dari seluruh putra-putra pertiwi ini. Nah, karena itu akan kita bahas tentang makna Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruah. Tapi sebelum itu, nah ini mumpung masih bulan Suro ini Bu Nani Mardiati SPD, ini mau nembang ini. Ini sekaligus saya minta maaf para pemirsa, kemarin kan saya salah nyebutnya Dr. Andes Nani Mardiati MPD. Wong perempuan kok Dr. Andes ya, seharusnya kan Dr. Anda. Ya. Tapi namanya orang lupa. Kalau disebutnya Dr. Anda Nani Mardiati SPD, MPD itu saya pas lah. Nah, silakan monggo Bu Nani. Oh, Mas Anton nembang dulu. Oh iya, monggo. Oh, Mas Anton dulu. Rahayu Asmarandono. Rina pantaraning wangi tan kendhat kula minta antuk nugroho yuang manom saindenging nuswantara kalis kudharan cana
tentrem ati makmur sengko amanguna koro Rahayu. Monggo lanjut Bu Nani. Monggo saged sambut. Rahayu. Bubur sura gula klapa. Sasi sura iku sasine wong Jawa. Bubur sura iku bubure wong Jawa. Mula aja dilalekno kacang-kacangan lumpuhno. Mula do leluhur kita patokan kalender Jawa. Gula klapa abang putih mung rong warna. Bubur sura perlambang negara kita, watak kendel kulinakno budi asor singkirono. Bubur sura dadi srana manunggaling nusantara. Abang putih kumlebet ing antariksa. Bubur sura iku minangka pratandha sagung rakyat Indonesia, tunggal sifat rasa karsa, adhedhasar Pancasila, ayem tentrem tur raharja. Rahayu. Terima kasih Bu Nani Martiati. Nah, para pemirsa, kita kembali ke tema kita, yaitu makna Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa. Nah, sebelum saya membahas makna kata tersebut, saya ingin mencoba menelusuri siapakah yang memunculkan kata Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa. Beliau adalah Empu Tantular yang memiliki gelar lain, yaitu Dahyang Angsongkanata. Dahyang Angsongkanata, beliau diperkirakan memunculkan kata Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa dalam serat Kakawin Sotasoma tahun 1365 sampai tahun 1389 Masehi. Empu Tantular atau Dahyang Angsongkanata ini merupakan keturunan dari Empu Bahula dan Dahyang Dyah Ratna Manggali. Ya, keturunan dari Empu Bahula dan Ibu Dyah Ratna Manggali, putri dari sang calon arang. Kalau ada tulisan mengatakan bahwasanya Empu Tantular adalah putra dari Empu Bahula dan Dyah Ratna Manggali, ini kurang tepat ya, perlu ditelusuri ulang, karena Empu Bahula dan Dyah Ratna Manggali, putri dari
calon narang. Empu Baula ataupun Dyah Ratna Manggali ini kan masa hidupnya ketika pada masa kerajaan Kahuripan dengan rajanya Sang Airlangga, Prabu Airlangga. Ini diperkirakan pada abad ke-11 ya. Karena Kahuripan itu dalam perjalanannya itu ada peristiwa Palianagari, bagaimana Empu Barada itu membagi kerajaan Kahuripan menjadi dua, yaitu Daha dan Jenggala, Daha atau Kediri. Nah, setelah itu baru abad ke 12-13 ini Kahuripan bergeser ke kerajaan Singhasari. Nah, setelah itu abad ke-13-14 baru Majapahit ya. Dan Empu Tantular ini hidup pada masa 14. Sehingga rasanya tidak mungkin kalau dikatakan Empu Tantular itu putra dari Empu Baula, karena jaraknya kurang lebih hampir sekitar 250 tahun. Tapi kalau Empu Tantular atau Dayang Angsongkanata ini merupakan keturunan dari Empu Baula dan Dyah Ratna Manggali, ini benar. Saya beberapa waktu yang lalu sempat membaca Empu Tantular ke atas ya. Cuman ya keterbatasan otak saya kadang-kadang lupa ya. Seperti tadi saya mau menyebut bapaknya Ratna Manggali aja ngeblank. Padahal bapaknya Ratna Manggali itu merupakan kakaknya Empu Barada. Empu Barada itu adalah bapaknya dari Empu Baula. Sehingga antara Empu Baula dan Dyah Ratna Manggali itu sebenarnya masih bersaudara. Nah, ini dalam tentang saudara itu bisa entah itu saudara kandung, entah itu saudara seperguruan. Ini yang kurang begitu jelas ya. Sehingga antara Empu Baula dan Ratna Manggali itu sebenarnya masih bersaudara. Dan ini merupakan keturunan atau menurunkan dari Empu Tantular atau Dayang Asongkanata. Nah, Dayang Angsongkanata atau Empu Tantular ini memiliki putra itu 4. Punya saudara yaitu Nidwi Dwaranika, Nidwi Adriayani, Nidwi Amarta Jiwa, Nidwi Amarta Manggali. Nah, Empu anak dari Dayang Panavasikan. Nah, jadi punya saudara, jadi dari Dayang Angsongkanata tadi Empu Dayang Panawasikan, Empu Bekung atau Dayang Sidimantra, Empu Dayang Semaranata, Empu Dayang Soma Kepakisan. Nah, Empu Tantular atau Dayang Angsongkanata ini diprabukan ya. Kalau zaman dulu kan tidak dikuburkan ya, diprabukan atau disemayamkan di Dusun Titip, Desa Sumber Urip, Kecamatan Brebek, Nganjuk, Jawa Timur. Ini petilasan Empu Tantular. Nah, Empu Tantular ini memiliki keturunan. Ada beberapa literasi bahasanya Empu Tantular memiliki keturunan, termasuk yang Sabdo Palon. Yang Sabdo Palon atau juga ada yang menyebutnya, jadi dalam beberapa literatur Sabdo Palon sedatnya juga diyakini sebagai Dayang Nirada atau Empu Dwi Jendra atau Bedanda Sakti Wawurawu. Nah, Dayang Nirada adalah anak dari Dayang Asmaranata dan cucu dari Empu Tantular atau Dayang Asongkanata.
Jadi ketika bicara tentang Sabdo Palon itu memang ada sosoknya, pernah hidup dan memiliki keturunan sampai detik ini masih bisa ditelusuri. Nah, kalau dikatakan Sabdo Palon itu merupakan juga Semar, ini kurang tepat. Tapi Sabdo Palon titisan Semar. Nah, jadi harus ada pilah-pilah ya. Nah, kembali ke Empu Tantular tadi atau Dayang Asongkanata tadi. Ini membuat kakawin Sota Soma. Di situ ada tertulis tentang Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Nah, makna Bhinneka, bi itu artinya multi. Bi itu artinya multi, artinya banyak ya. Neka ya, neka itu ya, neka itu warna-warni. Maneka warno ya. Jadi warna-warni neka itu. Jadi banyak warna, banyak neka, banyak ragam ya. Tetapi walaupun banyak ragam ya, leluhur kita memaknainya kata tunggal. Bhinneka Tunggal ya. Jadi walaupun banyak ragam, jadi suatu keberagaman ya. Jadi kalau menurut leluhur kita dulu pada masa Majapahit, yang namanya Bhinneka, yang namanya banyak ragam itu adalah warna alam. Itu adalah fakta di lapangan. Dan itu sesuatu yang tidak bisa terbantahkan. Nah, sesuatu yang banyak ragam tadi tentunya tidak mungkin kita seragamkan. Itulah berkali-kali kita sampaikan bahasanya agama ini, agama yang ada ya, ajaran Dayo ini kalau kita pelajari benar, ini bertentangan dengan hukum alam. Hukum alam ini kan bhinneka, warna-warni, banyak ragam. Itu kodrat alam gitu loh, alam itu warna-warni gitu loh. Nah, sementara agama, ajaran Dayo, ini rata-rata ingin menyeragamkan alam. Otomatis itulah secara esensi, agama apapun itu bertentangan dengan hukum alam. Ya. Ketika bicara agama, bicara keyakinan, ya, ini adalah spiritual culture, budaya spiritual. Dan setiap bangsa ini akan memiliki spiritual culture masing-masing. Jadi spiritual culture itu sesuatu yang tidak terpisahkan dari perjalanan suatu bangsa. Jadi tidak ada agama tertentu merasa misalnya itu merasa lebih hebat, lebih sempurna dari spiritual culture yang lain, itu sesuatu yang egois gitu loh. Karena setiap bangsa akan memiliki spiritual culture masing-masing yang mengiringi sesuatu yang tidak terpisahkan dalam perjalanan sebuah peradaban dari bangsa tadi. Dan setiap bangsa di seluruh dunia ini akan memiliki perjalanan spiritual culture-nya masing-masing. Nah, tetapi ajaran Dayo ini ingin menyeragamkan alam. Inilah yang saya katakan, ini bertentangan hukum alam. Oh, alam itu bhinneka kok, alam itu beragam kok, tapi mau diseragamkan. Apa bentuknya penyeragaman tadi? Kalau menyebut Tuhan harus begini, kalau enggak salah. Semuanya harus ngikut dengan agama saya. Kalau tidak salah. Ini kan ingin menyeragamkan alam. Kalau berkomunikasi dengan Tuhan harus begini, kalau tidak salah. Kalau tidak sama dengan saya, boleh akan saya bunuh. Hartanya akan saya ambil. Wanita-wanitanya akan saya ambil. Nah, ini kan benar-benar pemaksaan untuk menyeragamkan alam. Dan itu diklaim katanya kata Tuhan gitu loh. Sangat ironis sekali gitu loh. Ya, ini Tuhan menurut perspektif mereka, bukan Tuhan semesta. Sementara Tuhan pemilik semesta sendiri sampai detik ini itu tidak pernah nongol gitu loh. Nah, tentunya Tuhan semesta tidak akan seperti itu gitu loh.
Itulah sebabnya kasus-kasus seperti di Bagan Si Api-Api, di Sukabumi, terus bom Bali dan lain-lain lah. Itu merupakan indikator-indikator kalau ada sebuah keegoisan dalam berspiritual culture. Padahal yang namanya spiritual culture itu sebenarnya itu ranah privasi, ranah pribadi yang tidak perlu dimunculkan ke publik. Ya. Sesuatu yang bersifat privasi ya jangan dimunculkan ke publik karena itu sebuah ranah keyakinan, ranah privasi. Kalau dimunculkan ke publik ya tentunya harus siap dengan pro kontra. Contoh pemikiran-pemikiran kami seperti ini. Ketika kami hanya diskusi secara internal sambil ngopi, ya tentunya sesuatu yang tidak perlu diketahui oleh orang lain. Tapi ketika kami sudah membuat channel YouTube, melakukan rekaman seperti ini dan diupload di channel YouTube, tentunya pemikiran-pemikiran kami ini tentu ada pro kontra. Saya yakin itu. Nah, ketika terjadi pro kontra, ya kami harus siap. Sehingga kadangkala saya lihat banyak pemirsa yang memuji kami, ingin gabung, memuji, ya, merasa tercerahkan. Tetapi juga tidak sedikit para pemirsa yang menghujat kami, mencela kami, dan itu resiko gitu loh. Sehingga ketika ada sebuah spiritual culture, keyakinan, agama, ya, yang seharusnya ranah privasi, kok dimunculkan ke ranah publik, ya tentunya harus siap dengan pro kontra. Tetapi ya para petinggi dari agama tersebut, saya yakin mereka itu tahu kalau agamanya itu tidak sempurna. Saya yakin mereka itu sadar. Akhirnya mereka membuat undang-undang penistaan agama. Loh, kalau dia yakin agamanya sempurna, tidak perlu tuh undang-undang penistaan agama. Lalu agamanya sudah sempurna kok. Tapi saya yakin di dalam lubuk hati mereka itu paham kalau agamanya itu nggak sempurna. Akhirnya dia membuat undang-undang untuk melindungi agamanya. Dan undang-undang ini lucunya tumpul ke mereka sendiri, tapi begitu tajam ke yang dianggap minor. Padahal kalau kita lihat fakta di lapangan, mereka yang merasa mayor pun juga belum tentu mayor. Karena saya lihat secara fakta di lapangan yang mayor itu adalah silent majority, agama KTP. Sehingga saya lihat ini pergerakan alam tinggal tunggu waktu. Enggal cetakno, wis titi wancine enggal cetakno, tinggal tunggu waktu. Ketika semakin besar, semakin tinggi tingkat kesadaran suatu bangsa, ya, agama itu ditinggalkan dari ranah publik, akan merasuki relung-relung hati, ya, ranah privasi, tidak perlu dimunculkan ke ranah publik. Nah, kalau dimunculkan ke ranah publik harus siap tadi pro kontra. Jangan kok setelah pro kontra yang kontra dianggap penistaan. Berarti kan nggak siap gitu loh. Ya. Dan dalam obrolan internal kita tadi seperti Pak Giono mengatakan, Pak Giono pun yakin kalau para petinggi-petinggi agama tadi sadar agamanya tidak sempurna. Saya jadi teringat ceramahnya Buya Sakur, yang Buya Sakur itu bercerita ketika ngobrol dengan Gus Dur. Katanya agama itu seperti bara api, dipegang panas, nggak dipegang, kalau dilepaskan ini juga ada ketakutan tersendiri gitu loh. Apalagi para orang-orang yang mendapatkan nafkah, mendapatkan kemewahan, mendapatkan fasilitas dari agama tersebut. Dipegang panas, dilepaskan juga rasanya eman gitu loh. Karena dia mendapatkan berbagai fasilitas, kenyamanan perut, kenyamanan tubuh, kenyamanan bawah perut, ya, kenyamanan mulut, ya. Jadi dipegang panas, dilepas eman-eman gitu.
Ini adalah kata bineka dulu. Alam itu luar biasa, alam itu beragam, ya, bineka. Ya. Leluhur kita sudah memiliki kesadaran yang luar biasa kalau alam memang bineka. Alam bineka itu sesuatu yang tidak terelakkan, tidak bisa dipungkiri. Tetapi berbagai ragam tadi seharusnya harus misalnya tunggal manunggal, tanpa harus menjelek-jelekan yang lain. Karena itulah kita ingin memberikan pencerahan, penyadaran pada bangsa ini tanpa harus menjelek-jelekan pihak lain. Tetapi untuk mengajarkan tadi, kita memiliki konsep. Yang hitam katakan hitam, yang merah katakan merah. Kalau menjelek-jelekan nggak usah. Nanti yang jelek pun akan kelihatan. Alam akan menunjukkan sendiri. Sehingga dari berbagai kasus tadi, ini semakin memperkuat indikator-indikator bangsa ini akan semakin sadar. Kembali ke kejayaan Nusantara pada masa Majapahit. Sebuah kesadaran tingkat tinggi. Tunggal Ika. Dan selama ini bangsa ini seringkali salah mengartikan. Ika diartikan Eka. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetap satu jua. Ini kurang tepat. Saya tidak mau menyalahkan, tapi kurang tepat gitu loh. Bhinneka jelas tadi saya sudah sampaikan. Tunggal, kita harus tunggal. Tunggal itu nyawiji. Ya. Nyawiji, tunggal, manunggal itu beda dengan bersatu. Kalau bersatu itu berarti ada sesuatu yang dipaksakan. Tapi kalau tunggal tetap dengan keberagamannya tadi. Menuju apa? Menuju Ika. Ika itu tujuan. Jelas kok tulisannya Bhinneka Tunggal Ika, bukan Bhinneka Tunggal Eka. Kalau Eka itu satu, Ika itu tujuan. Beretimologi bahasa menjadi Iko. Iko lu, Kai lu. Jadi menunjuk ke depan, tujuan. Jadi walaupun alam ini beraneka ragam, bineka, tetapi semua itu tunggal untuk menuju satu tujuan. Tetapi tidak dibersatukan. Kalau dibersatukan pasti ada pemaksaan. Ada dipaksakan untuk seragam, tidak bisa. Alam ini beragam kok. Itulah sebabnya agama semakin hari semakin ditinggalkan umatnya. Di Timur Tengah, di Eropa, gelombang ateis luar biasa. Banyak orang-orang Abrahamik menyerang ateis karena ini tidak bertuhan. Tapi kalau menurut saya ateis inilah orang yang benar-benar bertuhan yang sebenarnya malahan. Kenapa? Orang-orang agamis ini kan bertuhan dalam bentuk delusi, imajinasi, perspektif. Sementara orang ateis ini mempercayai sebuah kebenaran sejati. Kebenaran yang bisa dibuktikan. Orang ateis tidak percaya sesuatu kebenaran yang masih bertaraf delusi, halusinasi dan imajinatif. Orang ateis lebih mempercayai kebenaran sejati yang bisa dibuktikan. Loh, ini kan esensi Tuhan. Kebenaran sejati yang bisa dibuktikan inilah esensi Tuhan malahan. Bukan sekedar kebenaran semu. Kebenaran menurut perspektifnya masing-masing. Nah ini sebelum kita menginjak pembahasan berikutnya, kita baru batasi tentang Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun beragam, beraneka ragam, kita tunggal, manunggal, bukan bersatu. Tunggal, manunggal, menuju tujuan Ika. Nah, ini para pemirsa silahkan kondotakon di kolom komentar. Ya, di Sanggar Budaya Rakyat Prasojo, monggo siapa dulu yang mau kondotakon? Pak Giono, Bu Nani, monggo. Nah.
Kok sik mikir, wah kula pun cerita adoh banget ya. Rahayu. Rahayu. Tadi dikatakan bahwa Empu Tantular tadi kan ditanyakan, Yeah. bukan keturunan dari Ratna Manggali dan Empu Ambayu. Keturunan Ratna Manggali dan Empu Baula, tetapi bukan anak langsung dari keturunan jauh karena beda masanya 250 tahun. Karena ada beberapa versi mengatakan Empu Tantular adalah putra dari Empu Baula dan Ratna Manggali. Ini harus kita luruskan karena ini beda masa. Yang Empu Tantular hidup pada abad ke-14. Sementara Empu Baula dan Ratna Manggali hidup pada kurang lebih abad 12. Sebelah 200. 200-an tahun lah masa, karena Ratna Manggali dan Empu Baula ini hidup pada masa kerajaan Kahuripan dengan rajanya Airlangga. Dengan kasus ini cerita calon arang tadi. Padahal perjalanannya dari kerajaan Kahuripan itu masih ada Empu Barada Palianagari. Kerajaan Kahuripan dibagi dua antara Daha dan Jenggala. Setelah itu Daha atau Kediri, Jenggalanya kan tenggelam Dahanya. Jenggalanya yang tenggelam, Daha atau Kediri terus. Akhirnya raja terakhir adalah ini orang yang menyebutnya Joko Dolok ya. Terus setelah itu berpindah ke kerajaan Singasari. Jadi ini terpaut beda 200-an tahun, 2 abad lah paling enggak. Masih tanda tanya. Iya. Jadi kalau ada narasi mengatakan Empu Tantular putra dari Empu Baula dan Ratna Manggali, ini sesuatu yang kurang benar. Harus kaji lagi. Tapi saya tidak berani menyalahkan. Tapi kalau dikatakan Empu Tantular keturunan Empu Baula, ya. Terus yang itu Sabdo Palon itu memang benar ada ya. Ada. Tapi itu titisan dari Semar. Yang Semar. Diyakini banyak orang Sabdo Palon adalah titisan Semar. Karena saya kalau mendengarkan, melihat gambar-gambar itu Sabdo Palon itu digambarkan Semar. Saya baru ngerti ini. Sabdo Palon itu ternyata titisan Semar. Diyakini banyak orang titisan Semar, tapi Sabdo Palon bukan Semar. Bukan Semar. Terus lagi tadi yang ditanyakan oleh netizen tadi kan apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Itu. Kalau ini secara praktis jawaban saya kan pernah mengajar. Jadi di pelajaran itu memang ada apakah artinya Bhinneka Tunggal Ika. Secara lingkup dilihat dari sudut pandang penduduk saja itu kalau saya menerangkan begini, berbeda-beda tapi tetap satu. Itu terutama dilihat dari bahasa, suku, terus bentuk tarian, juga lagu-lagunya. Saya kalau menerangkan seperti itu menurut penjelasan bagaimana itu kan lingkup kecil saja saya menerangkan ke anak-anak itu. Itu yang saya mungkin bisa menambah jawaban itu. Untuk selebihnya nanti saya tak mikir lagi karena terlalu banyak nama tadi dan sejarah itu saya lupa. Banyak yang lupa bagaimana sejarah yang ada itu karena sudah terlalu lama. Karena sejarah di sekolah terutama di SD itu setelah ganti dengan PSBB itu sejarahnya itu seperti yang tidak dilupakan, cuma dicuplik-cuplik gitu loh. Jadi tidak ada namanya kerajaan-kerajaan seperti waktu saya sekolah dulu. Bahkan sekolah saya dulu di SD itu jelas diterangkan masalah kerajaan Singosari, kerajaan Mojopahit dan lain sebagainya. Itu memang dulu secara detail, tapi setelah saya mengajar itu sejarah diganti dengan PSBB, disitulah akhirnya sejarah-sejarah itu seperti ditenggelamkan. Itu matur nuwun Rahayu.
Rahayu. Nggih, Pak Diono monggo. Ini saya mau aja tanya untuk Pancasila ya. Apa? Bhinneka Tunggal Ika. Sebetulnya kan kalau di negara kita kan Bhinneka Tunggal Ika sudah jelas. Nggih. Jelas dalam arti simbolnya juga jelas ya. Nggih. Bermacam-macam tapi tetap satu gitu. Ya, tapi makin kita ke depan ini kan seolah akhirnya makin carut marut. Bahasanya tetap, padahal itu sudah jelas di Indonesia itu bermacam-macam seperti suku, bahasanya bahasa Indonesia, terus budaya kan. Nah tapi sekarang sudah tenggelam dengan ajaran Dayo. Nggih. Ya disinilah kita itu miris bahwa bangsa kita itu mau kemana kan gitu. Budi luhur kita ini sudah tenggelam, nggak ada. Jadi cuma segelintir orang terus barang siapapun yang anu itu kita tidak bisa ya seperti Sabto Palon itu memang sekian kita ambil kembali kan gitu, kudu mulai daya kudu mulai. Nah ini suatu kita itu seorang anak mengharapkan kedatangan orang tua, tapi sampai kapan kan gitu, sampai kapan ya kita rindu sebetulnya. Bagi kami ini yang orang Jawa juga dari leluhur, kita jujur aja dari leluhur orang Jawa. Nah dari sinilah seperti ajaran Dayo, salesnya itu luar biasa. Nah terus saya ini cuma ini loh, yang tuh punya rumah itu kok malah ikut gitu loh. Ini yang saya pasti dalam hati miris, dalam hati apa, generasi sekarang sudah mulai dibelenggu, belenggu haknya. Nah bahasanya orang dulu kan gini, asu gede menang kerai. Nah disinilah kita itu sampai kapan? Kalau kami ini kan usia sudah ya, generasi kita. Contoh aja mau masukkan putu itu sudah sulit. Mencari jati diri Jawa itu cari sekolahan yang nasional sulit. Ya di sini kita mau gak mau kembali lagi ke kota itu. Nah tapi kalau ini tujuannya terus nggak apa-apa, nggak bisa, nggak apa-apa saat ini kalau sudah terpatri anak mulai PAUD sudah, kita mau apa lagi kan gitu. Jadi kita itu sudah dibentengi yang Dayo itu, terutama itu ya juga didukung dengan pemerintah juga. Nggak peduli lah dengan budaya kita, bangsa kita ini mau yang penting dia enjoy. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Diono, Mas Anton. Rahayu. Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi satu tujuan ini yang harus dicapai itu yang bagaimana. Itu aja Rom. Terima kasih. Monggo. Ya ini kembali kita itu makin bahasanya itu gemes. Bahasa satu gemes, dua seperti Bhinneka Tunggal Ika, simbol kita itu cuma berkobarnya itu bulan-bulan tertentu. Contohnya nanti bulan depan ya bulan 8 itu aja menggebu-gebu. Terus budaya dari sana soalnya waktu itu lihat tapi sakralnya enggak ada. Enggak ada. Masalahnya apa? Dia heningnya enggak ada. Banyak yang kita lihat di TV berdiri sambil nyupit temannya. Jadi ngesnya di hati untuk
mensakralkan Pancasila ini katanya kan sakti. Nah ini gitu. Jadi makasih itu aja. Terima kasih Pak Giono. Jadi memang ada sebuah gerakan kalau saya lihat ini dari politik global yang menginginkan bangsa kita ini tercerabut dari akar budayanya, tercerabut dari akar sejarahnya, tercerabut dari leluhurnya. Dan ini nampaknya belum disadari oleh para elit-elit bangsa ini secara menyeluruh. Saya yakin baru 1-2 ya, karena banyak sekali di antara elit tokoh-tokoh bangsa ini hanya berpikir bagaimana dirinya dan keluarganya itu mendapatkan kemewahan. Jarang sekali saya lihat mereka yang berpikir tentang bangsa ini gitu loh. Karena padahal amanat dari Undang-Undang Dasar 45 khususnya di pembukaan, di sana disebut tentang kata bangsa dan negara. Sehingga seharusnya memang yang menjadi pemimpin kita ini adalah bangsawan dan negarawan. Karena jelas di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu jelas disebut kata bangsa dan negara. Bangsawan ini bukan berarti aristokrat. Bangsawan bukan berarti yang mereka menamai dirinya adalah darah biru. Bangsawan bukan berarti dia merupakan keturunan dari keraton. Ya. Bangsawan itu kan dari kata bangsa. Akhiran man. Berarti apa? Seseorang yang memahami, mengerti, rela berkorban, yang memikirkan bangsanya, itulah bangsawan. Nah, walaupun dia keturunan keluarga keraton, tapi kalau hanya berpikir tentang urusan pribadinya, tentang urusan perutnya, tentang urusan di bawah perut, sampai akhirnya mereka berkonflik antar keluarga, antar saudara, saling lapor polisi, saling gugat, ya itu bukan bangsawan. Karena dia hanya memikirkan perutnya, mulutnya, dan bawah perut. Dia berkonflik, saling lapor, saling gugat gitu. Dia tidak pernah berpikir tentang bangsanya. Dia tidak pernah mau berpikir mengerti, belajar mengerti, memahami tentang bangsanya. Dia bukan bangsawan. Kalau dia dikatakan keturunan dari keraton ya silakan saja. Tapi ini bukan bangsawan. Bangsawan bukan seperti itu gitu loh. Bangsa dan negara ini jelas kok. Para pemirsa silakan baca lagi itu pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Di situ jelas ada kata bangsa dan negara. Sehingga seharusnya yang memimpin negeri ini adalah orang yang berkarakter bangsawan dan negarawan. Bangsawan adalah sosok yang mengerti, memahami, yang selalu memikirkan bangsanya. Di atas kepentingan mulutnya, perutnya, dan di bawah perutnya. Nah. Sementara yang satu, yang seharusnya memimpin negeri ini adalah negarawan. Negarawan adalah suatu sosok manusia yang mengerti tentang negaranya, tentang ilmu tata negara. Sepanjang demokrasi kita tidak memunculkan tokoh bangsawan dan negarawan, tentunya negara ini akan kacau. Karena banyak elit politik hanya berpikiran tentang kekuasaan dan kekayaan. Saya belum menemukan benar-benar tokoh di negara kita ini yang benar-benar bangsawan dan negarawan. Mudah-mudahan setelah ini hampir 500 tahun
akan muncul, benar-benar muncul sosok bangsawan dan negarawan. Karena saya lihat memang para elit global ini ingin menghancurkan bangsa ini dengan cara bagaimana bangsa ini supaya tercerabut dari leluhurnya, tercerabut dari budayanya, ya. Supaya apa? Mudah dikuasai. Karena banyak elit bangsa ini masih hanya berpikir tentang dirinya sendiri, mulutnya, perutnya, dan bawah perut. Akhirnya mudah diadu domba. Dan agama merupakan salah satu senjata yang paling ampuh untuk membuat orang saling berkonflik. Karena itulah kita pernah membuat video judulnya apa? Agama adalah pemecah belah bangsa. Kenapa? Karena agama mengajarkan salah dan benar. Padahal akar budaya leluhur kita ini jelas Bhinneka Tunggal Ika. Sesuatu yang bineka, sesuatu yang beragam. Dan kita tetap harus tunggal menuju ke satu tujuan. Sementara agama mengajarkan apa? Salah dan benar. Agama saya yang paling benar. Tuhan saya yang paling hebat. Agama saya yang paling sempurna. Yang lain salah. Sehingga kalau beda dengan saya, harus saya basmi, harus saya bunuh, ya, harus saya rusak. Bahkan hartanya boleh saya ambil, wanita-wanitanya boleh saya ambil. Ini kan sesuatu yang ngeri gitu loh. Dengan konsep agama seperti ini, bangsa kita akan semakin terpuruk. Ya. Karena agama tidak mengajarkan kesadaran. Agama mengajarkan egois, fanatisme buta. Hanya dirinya yang paling benar, hanya agamanya yang paling benar, hanya agama yang paling sempurna. Yang lain salah. Ya. Sehingga kalau orang muncul kesadaran, tentunya dia akan meninggalkan agamanya. Pada masa Majapahit, peradaban leluhur kita sudah sangat hebat munculnya kesadaran. Tapi dengan kedatangan Dayok, kita menjadi terdowngrade, kesadaran kita hilang. Seperti yang dikatakan Bu Nani dan Pak Giono tadi. Kita miris kok. Bahkan yang menjadi sales ajaran Dayok itu loh bangsa kita sendiri. Dia tidak sadar, dia menipu bangsanya. Dia tidak sadar menjadikan bangsanya semakin terperosok. Yang penting dia mendapatkan kekayaan. Yang penting dia mendapatkan kemewahan. Yang penting dia mendapatkan kenikmatan. Apalagi orang-orang sales agamis itu rata-rata menjadi orang yang pemalas. Dia hanya selalu berhalusinasi. Dan ini dimanfaatkan oleh kapitalis. Ya. Coba para pemirsa dan Pak Giono itu lihat, ada nggak tokoh agama yang orangnya kapitalis, pengusaha sukses? Itu nggak ada. Orang-orang agamis rata-rata hanya bermain halusinasi. Dia selalu berpikir tentang halusinasi. Dia hanya selalu mengajarkan sesuatu yang bersifat halusinasi. Dan ini merupakan makanan empuk untuk kapitalis. Nah, apa keuntungannya kapitalis membiayai orang-orang agamis? Ya, ketika suatu bangsa sudah mabuk agamis, ini kapitalis kan begitu mudah untuk mendapatkan kekayaan. Dan orang-orangnya mudah dikendalikan. Karena ajaran-ajaran dogmatis agamis tadi gitu loh. Nah, mabuk sehingga ya kita terus berdoa saja Pak Giono. Mudah-mudahan bangsa-bangsa saudara kita sebangsa dan setanah air tadi
yang selama ini menjadi sales agamis tadi mulai sadar gitu loh. Tadi Pak Giono mengatakan kita yakin kok para sales agamis tadi sebenarnya tahu kok, tapi dia belum sadar karena dia mendapatkan kemewahan dari situ gitu loh. Dengan menjual agama dia mendapatkan kemewahan gitu loh. Pada prinsipnya kan orang kan tidak mau hidup susah gitu. Dan orang-orang seperti ini jauh dari kata bangsawan yang selalu memikirkan bangsanya. Nah, sementara keturunan keraton yang di Indonesia saat ini kalau saya lihat juga hampir mirip. Hidup susah nggak mau, bekerja keras nggak mau, ya. Dia akhirnya menjual sesuatu halusinasi, gelar-gelar kosong. Wong gelar dari keraton digadek nang Penggadean Jurapayu. Jadi anggunan di bank yang nggak laku. Dia kan hanya menjual halusinasi tuh. Ini dimanfaatkan oleh kapitalis. Nah, ke Mas Anton, Bhinneka Tunggal Ika, sesuatu yang bhinneka, sesuatu yang multi ragam. Kita harus tunggal, manunggal untuk menuju tunggal ika. Nah, di sini saya ingin tekankan dan garis bawahi bahwasanya selama ini bangsa kita agak kurang tepat mengartikan Bhinneka Tunggal Ika. Mereka mengartikan walaupun berbeda-beda tetap satu juga. Jadi mereka mengartikan ika itu eka. Akhirnya terjadi pemaksaan gitu loh. Apalagi akhir-akhir ini ada sebuah kata yang ingin dimanfaatkan oleh elit global, politik global, yaitu untuk menggeser Bhinneka Tunggal Ika, yaitu apa? Pluralisme. Plural. Banyak orang yang terkesima akhirnya banyak menggunakan kata istilah pluralisme tadi. Padahal pluralisme itu bertolak belakang dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan sebuah dasar. Bhinneka, multi ragam. Ini adalah sesuatu yang alami. Sesuatu yang beragam itu harus kita terima dengan lapang dada karena itu kenyataan, fakta, alam. Sementara kalau pluralisme ini malah bertolak belakang. Pluralisme itu maknanya adalah sesuatu yang berbeda harus dihormati. Pluralisme ini akan memunculkan egoisme. Aku berbeda loh ya, Anda harus menghormati saya. Itu pluralisme. Pluralisme bermakna sesuatu yang berbeda harus dihormati. Ini memunculkan ego. Sehingga orang akan terdorong, termotivasi untuk memunculkan perbedaan. Saya berbeda, semua harus menghormati saya. Tapi kalau Bhinneka Tunggal Ika, bhinneka ini adalah fakta alam yang harus diterima dengan lapang. Memang bangsa ini sedang mengalami keterpurukan peradaban, sehingga ketika muncul peradaban baru langsung ditelan mentah tanpa mau dianalisa. Sempat viral itu kata pluralisme, dan seperti ada penggiringan mindset pluralisme untuk menggantikan kata Bhinneka Tunggal Ika. Padahal maknanya malah bertolak belakang antara Bhinneka Tunggal Ika dengan pluralisme. Pluralisme bermakna sesuatu yang berbeda harus dihormati. Ini akan mendorong setiap insan, setiap manusia untuk memunculkan perbedaan. Tapi kalau bhinneka, sesuatu yang berbeda itu sesuatu yang fakta, alam. Nah, untuk menuju ke Tunggal Ika. Tunggal itu beda dengan bersatu. Bersatu yang disatukan. Sesuatu yang beragam disatukan itu pasti ada pemaksaan. Tapi kalau tunggal, tetap menerima dengan lapang tentang kebhinekaan tadi. Nah, selanjutnya kita bahas tentang Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa. Sesuatu yang berbeda, beraneka ragam.
ini kita harus tunggal, manunggal, menuju. Ika itu tujuan. Tujuannya kemana? Tanhana Dharma Mangrua. Tujuannya ke sana. Tanhana, tan itu tidak. Hana ya hana, ono. Tanhana Dharma. Dharma adalah kebenaran. Dharma adalah kebaikan. Dharma adalah kewajiban. Tanhana Dharma Mangrua. Mangrua, mangru. Mangru itu mendua. Ya. Mangru, mendua, atau bahasa lain barangkali munafik. Jadi tidak ada kewajiban, tidak ada kebaikan, tidak ada kebenaran yang mendua. Mangru. Nah, jadi kalau yang dimaksud dengan mangru ini tadi ada kaitannya dengan tunggal. Tunggal itu kan sesuatu yang beraneka ragam. Itu tunggal, manunggal, tidak disatukan. Nah, kalau disatukan otomatis akan mangru, akan mendua. Orang memiliki istilahnya pemikiran dua, mangru. Tapi kalau tunggal ini sesuatu yang beragam, yang berbeda tadi, ini sama-sama berjalan bersama. Inilah dharma, inilah kebenaran. Sesuatu kebenaran, kebaikan, ya, kewajiban itu tidak ada yang mendua, tidak ada yang mangru, tapi harus tunggal. Kewajiban kita sebagai anak bangsa yang harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentunya kita harus menjunjung tinggi segala atribut dari kebangsaan kita. Tetapi kalau kita meyakini ajaran Daya, kita berarti mangru. Ada yang mengatakan apapun agama kita harus tetap menjunjung tinggi budaya Jawa. Enggak bisa, nonsen. Kenapa? Karena setiap agama yang itu ajaran Dayo ini akan pasti membawa budaya. Dari mana agama tadi berasal? Nah, ini mangru. Kalau mengatakan apapun agama kita tetap menjunjung tinggi budaya Jawa, mangru itu. Itu tidak mungkin gitu. Tetapi kalau bineka, ya, ini ada sesuatu yang keselarasan. Walaupun warna-warni itu selaras akan indah gitu loh. Kalau mangru itu pengkhianatan. Sehingga kalau saya lihat dari berbagai teman-teman penggiat budaya Jawa yang masih tetap meyakini ajaran Dayo, rata-rata Jawanya yang diinjak-injak, yang dikalahkan. Ini namanya mangru. Dalam satu sisi, dalam satu waktu, dalam satu keyakinan, kita tidak mungkin mangru. Saat ini taruhlah saya sebagai keturunan Jawa yang ingin menjadi orang yang Jawa. Tapi kalau saya beragama Dayo, otomatis menuntut saya untuk menjadi orang Arab, orang Israel, ya kan mangru, kan tidak mungkin. Ya, sesuatu yang tidak mungkin. Saya sebagai orang keturunan Jawa tuh harus menjadi orang Arab atau orang jadi Israel. Ya bisanya cuman menjadi Arab KW atau Israel KW. Inilah namanya mangru. Ya. Nah selama ini kan memang kata-kata bijak, Bhinneka Tunggal Ika, ini hanya berhenti di situ, terus Ika-nya diartikan Eka. Akhirnya bangsa ini stagnan, mandek gitu. Tidak terus berjuang, terus mewujudkan Tanhana Dharma Mangrua. Padahal itu tujuan kita. Bhinneka Tunggal Ika, Ika itu tujuan.
Kemana tujuan kita? Tanhana Dharma Mangruah, itu tujuan kita. Akan terwujudlah, terbentuklah kekuatan jati diri kita. Sehingga pada masa Majapahit bukan rahasia lagi, sudah banyak yang mengakui. Kita mampu menguasai sepertiga dunia. Kita mampu mengalahkan Mongol yang waktu menjadi kekuatan besar pada waktu itu. Tetapi ketika kita mangru dengan ajaran Dayo, kita semakin terperosot, dan kita menjadi titik nadir, menjadi budak bangsa lain dengan kedok agama. Pada masa Majapahit, kekuatan politik kita, kekuatan militer kita luar biasa. Banyak orang sakti karena mampu bersinergi dengan energi semesta. Sementara saat ini ajaran leluhur kita yang mengajarkan harmonisasi mikrokosmos makrokosmos, sinergitas energi semesta, jagat cilik jagat gede, ini dihancurkan. Tergantikan konsep ajaran Dayo yang beresensi apa? Manusia adalah pemimpin di muka bumi ini. Manusia adalah subjek, semesta adalah objek. Ini esensi ajaran Dayo di situ. Sehingga saya lihat dimanapun ajaran Dayo ini pasti di situ ada konflik. Karena ajaran Dayo mengajarkan esensinya ada manusia adalah pemimpin di muka bumi. Manusia subjek, semesta adalah objek. Jangankan banyak orang, ini 4 orang ini konflik kalau kita menggunakan konsep esensi ajaran Dayo. Loh, saya pemimpin, Anda harus nurut saya. Pak Giono nggak bisa Pak Trimo, saya yang harus pemimpin, saya yang lebih tua kok. Dengan konsep ajaran Dayo kita akan berkonflik. Itulah diakui atau tidak, fakta membuktikan di mana ada ajaran Dayo itu, disitulah akan muncul konflik. Karena esensi dasarnya mengajarkan manusia sebagai subjek, sebagai pemimpin di muka bumi, dan semesta sebagai objek. Berbeda dengan esensi ajaran leluhur kita, manusia merupakan jagat cilik yang merupakan bagian dari jagat gede. Inilah Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangruah. Selama ini bangsa kita mangruah semua, mendua semua. Harus dimunculkan kesadaran. Nah, ini untuk makna Tanhana Dharma Mangruah ada yang perlu dikondotakon. Pemirsa silakan di kolom komentar. Nah, ini Pak Giono, Bu Nani, silakan. Kalau sudah begini ini sebetulnya siapa sih yang salah ini? Ya, diri kita. Kita tidak mencari kesalahan. Ya. Maksud saya itu ya bagaimana mencari solusinya kan jelas kan begitu. Kalau tadi itu kan katanya saking salahnya itu orang-orang kita sendiri. Apa memang waktu itu cari pekerjaan lain tidak ada atau bagaimana kok? Akhirnya arahnya ke situ. Dan kalau sudah begini nih kadang ya saya sendiri memang ya di kurun waktu 500 tahun itu kalau ditarik ke belakang kan tahun berapa sampai tahun berapa kan kita sudah ada di dalamnya itu. Dan saya pun lahir ya sudah ada di lingkungan itu, otomatis kita nggak bisa memilih. Kalau kita bisa memilih waktu itu sudah masih ada, dan mungkin saya akan memilih ke situ. Karena ini sudah terkurung dalam suatu 500 tahun yang kita sudah terperosok lah. Itu otomatis kan kita nggak tahu apa-apa gitu. Tapi ya tetap berupaya bagaimana caranya kita itu bisa keluar dari lingkaran itu. Dan dalam 500 tahun itu jangkepnya 500 tahun itu sampai tahun berapa sih? Tadi kok ada kata ini ibarat gurun es yang mau mencair. Itu kira-kira tahun berapa? Hanya itu saja. Terima kasih Bu Rahayu, Bu Nani, Pak Giono, monggo. Rahayu. Iya, Pak. Memang kita ini harus kita akui mangro itu, Pak. Soalnya apa? Kita sadar
Tapi di depan kita ini yang disinilah banyak protein. Ya. Akhirnya ya ini kita ini diabaikan, akhirnya jadi mangrove. Jadi ajaran Dayo lagi itu yang diutamakan, terutama dia disitulah bahasanya kebun kulo Rasul lagi mau ngepes. Di sini satu. Kedua, memang bangsa kita apa itu sudah menjadi kodrat atau gimana waktu kerajaan ya Mas. Itu pengkhianat ada. Dia tidak mau lepas dari situ. Penjajahan Belanda ada. Dia antara orang sakti dengan satu rangkaian dia saling menuding kelemahannya masing-masing lemahnya. Nah di sini apa itu memang menjadi sejarah bangsa Jawa kita ini. Itu sampai sekarang ini sebetulnya ini lebih parah dari penjajahan. Lebih parah. Kenapa? Kelihatannya kita hidup, tapi kita mati. Mati budaya kita, mati segala-galanya. Jadi leluhur kita ini sebenarnya menangis, bukan menangis karena bangga. Nah, kita salahkan siapa? Kita tidak tahu ya. Cuma dari di sinilah yang memegang cambuk di tanah Jawa ini juga terperosok di situ. Dia tidak berani bangkit. Harusnya seperti Gajah Mada bangkit, nggak peduli. Harusnya gitu. Kita di negara kita sendiri. Gitu. Jadi jangan kita punya anak 3 yang dimanja anak 1. Loh yang anak 2 ini gimana? Kan gitu. Itu aja, makasih. Terima kasih Pak Giono. Nah, ini memang kalau kita pelajari, kita renungkan, kita simpulkan, memang mulai zaman kehancuran Majapahit sampai detik ini, karena para elit politik bangsa ini belum menjadi bangsawan. Mereka hanya memikirkan tentang kenikmatan mata, mulut, perut, dan bawah perut. Mereka ingin mencari kekuasaan, walaupun harus mengkhianati bangsanya. Ini yang terjadi pada masa Majapahit. Bagaimana para elit politik pada waktu itu bekerja sama dengan orang-orang dari Kekhalifahan Ottoman Turki. Mereka sudah mangro demi mengejar mendapatkan kekuasaan. Begitu juga dengan setelah bangsa ini merdeka. Para elit politik kita pada waktu itu demi mendapatkan kekuasaan, dia rela mangro terhadap bangsanya. Dia rela untuk berbenturan, bermusuhan dengan saudaranya sendiri. Akhirnya terjadilah peristiwa 65. Peristiwa 65 ini benar-benar peristiwa yang sangat pahit untuk bangsa ini. Umpamanya dikatakan yang salah adalah Dewan Jenderal, ya, karena ingin mendapatkan kekuasaan. Taruhlah yang salah itu adalah PKI untuk mendapatkan kekuasaan. Tapi faktanya 3 juta bangsa kita dibunuh dan terbunuh. Ada pengkhianatan di situ demi mendapatkan kekuasaan. Nah, setelah mendapatkan kekuasaan, akhirnya harus balas jasa. Akhirnya pemerintah pada waktu itu memunculkan peraturan pemerintah. Seluruh warga negara Indonesia harus memeluk agama yang diakui oleh pemerintah. Itu pun terjadi semacam pemaksaan secara masif. Siapapun masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan, ini secara otomatis serta-merta agamanya langsung tertulis agama O. Tidak ada pilihan gitu loh. Ya. Ini terjadi, bahkan banyak saksi hidup yang bercerita
di bawah todongan senjata tajam, di bawah todongan senjata api, dia dipaksa untuk melakukan ritus-ritus agama tertentu. Sebenarnya nggak ada, mayoritas itu nggak ada. Bahkan dari sensus penduduk dari pemerintah Hindia Belanda tahun 1940 yang pernah diangkat oleh channel Lia Lestari, bangsa Indonesia yang beragama Islam pada waktu itu hanya 20%. Tapi digiring mindset seolah-olah yang memerdekakan ini adalah kelompok ini. Sampai diakui pejuang ini, keturunan ini, yang ujung-ujungnya katanya dari Arab. Padahal waktu itu umat Muslim di Indonesia, di pemerintah Hindia Belanda, ini kan datanya kan valid ini. Hanya 20%. Sehingga tidak heran sampai detik ini pun ya, umat Islam di Indonesia yang benar-benar meyakini benar ya, ini cuma 26%. Terbukti adanya setiap pemilu. Setiap pemilu ini kan suara agamis ya. Ini dari berbagai partai politik dikumpulkan. Ini kan cuma 26%. Bahkan kemarin dalam Pilpres malah cuma 24%. Tidak ada yang mayoritas itu tidak ada sebenarnya. Yang mayoritas tetap silent majority. Mereka hanya beragama KTP. Mereka ingin bangsa ini bangkit. Sehingga saya katakan tadi, tinggal tunggu waktu. Kapan kira-kira gunung es ini akan mencair? Kapannya itu yang kita belum tahu. Dan saya yakin hukum alam akan terjadi. Apa itu hukum alam? Sesuatu beraneka ragam, sesuatu yang multi bineka. Itu hukum alam. Hukum alam itu apa lagi? Dayoh kudu mulih, utang kudu nyaur, nyilih kudu balekke, hanandur hangunduh, itu hukum alam. Tinggal tunggu waktu. Nah, karena ada peraturan pemerintah itu tadi, akhirnya kan seperti seolah-olah mereka menjadi seolah seperti mayor, seolah-olah akhirnya mereka seperti asu gede kudu menang kerai. Ya. Walaupun sebenarnya asu gede tadi itu belum tentu mampu bertarung, menjenggonge banter. Kalau bertarung beneran ya belum tentu. Tapi kita tidak menginginkan itu bertarung beneran. Kenapa? Kasihan bangsa ini. Karena nanti yang jadi korban tetap sesama anak bangsa. Tapi paling tidak mulailah kita semuanya berteriak menyuarakan kebenaran sejati. Memberikan pencerdasan, penyadaran pada bangsa ini. Ini yang kita lakukan. Karena kita cinta pada leluhur kita. Kita cinta pada bangsa ini, kita cinta pada tanah air ini. Saya yakin dulu leluhur kita yang tidak sepakat dengan kedatangan ajaran Dayoh ini terus mengalir sampai ke tubuh kita. Diaku itu tidak di dalam tubuh kita ini kan mengalir darah-darah leluhur kita gitu loh. Karena darah kita ini mengalir dari bapak ibu kita. Bapak ibu kita mengalir dari mbah, dari nenek moyangnya. Jadi leluhur itu ada pada diri kita, leluhur itu gitu loh. Karena kita tidak jatuh dari langit mak glodak, itu tidak ada. Sehingga kalau ada yang mengatakan, oh agama kami jatuh dari langit, ya guyonannya gini loh, kasihan kepala siapa yang ketimpuk. Katanya agama jatuh dari langit. Jadi ini agama jatuh gelondak-gelondak, gluduk, nimpuk kepala siapa gitu. Sesuatu itu yang logika sajalah gitu loh. Ya, nggak perlu bicara logis, logika saja lah. Karena saya jadi teringat ada beberapa orang yang kadang-kadang kurang mengerti dengan istilah yang saya ciptakan logis. Jadi logika itu pemikiran-pemikiran standar. Nah, saya lihat banyak sekali ajaran-ajaran Jawa, ajaran leluhur kita itu di atas logika standar gitu loh. Sehingga bagi orang yang langsung telan mentah,
ya nggak mampu untuk memahami gitu loh, mencerna nggak mampu, terus akhirnya langsung diserang. Oh ini katanya klenik, katanya kuno, katanya syirik, musyrik, kafir kan gitu, karena langsung ditelan mentah, karena logikanya yang standar tadi tidak mampu mencerna. Karena itulah saya ini yang membuat istilah hack logis itu memang saya gitu loh. Saya loh ternyata ajaran leluhur kita tuh hack logis, penalaran yang tinggi gitu loh, bukan sekedar logika standar gitu loh. Ya, Mas Anton ada yang mau sampaikan? Enggak. Nah, Pak Giono ada tambahan? Berani? Ampun. Nah, para pemirsa yang saya hormati, mudah-mudahan bahasan kita tentang makna Bhinneka Tunggal Ika, mari kita maknai yang benar. Jangan kita maknai walaupun berbeda-beda tetap satu juga. Salah itu kurang benar. Kalau saya mengatakan dengan kata salah kok seperti vulgar ya, saya mengatakan kurang benar, karena tulisannya jelas Bhinneka Tunggal Ika, bukan Bhinneka Tunggal Eka. Ika, iko itu tujuan. Kita harus pahami kemana tujuan dari Bhinneka Tunggal tadi. Tujuannya adalah Tanhana Dharma Mangrua. Dan selama ini diakui atau tidak, bangsa kita semuanya mangrua, mangru, mendua semua. Sampai muncul kata-kata yang viral, apapun agamanya kita tetap melestarikan budaya Jawa. Nonsen, tidak mungkin. Kenyataannya apa? Detik ini semakin hari budaya Jawa semakin gak karuan, gak jelas. Yang merusak siapa? Ya diri kita. Para penggiat-penggiat budaya Jawa yang mencampur aduk dengan ajaran Dayu tadi, itu yang merusak budaya kita gitu loh. Lama-lama budaya kita dihancurkan, dihilangkan. Dan itu memang tujuan dari para elit politik global, supaya bangsa ini tercerabut dari leluhurnya. Padahal sesuatu alami, tubuh kita mengalir darah leluhur. Kenapa kita harus tercerabut dari leluhur kita? Kita bangsa ini harus tercerabut dari akar budaya kita. Sepanjang bangsa ini masih belum tahu tentang Bhinneka Tunggal Ika, tujuan Tanhana Dharma Mangrua, bangsa ini tidak mungkin akan bangkit. Kita akan tetap menjadi budak bangsa lain terus-menerus. Karena itu, sadarlah bangsaku. Sadarlah. Mudah-mudahan bahasan kita ini mampu menyadarkan kita semua. Bangsa ini sadar dan bangkit bersama menuju ke Nusantara Jaya. Terima kasih. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan dan tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.